Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta di Jalan Kemang Utara. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan bersama dengan Anda semua, di mana saja Anda berada. Dan kami percaya bahwa pada tahun yang baru ini, kita mempunyai suatu pengharapan yang baru bahwa Tuhan akan menyertai, menolong, sehingga kita boleh tumbuh makin diperkenan oleh Tuhan. Dan kita masih di dalam membicarakan mengenai topik yang sama selama ini, yaitu bagaimana mengatasi akan kebosanan dalam hidup ini. Bagaimana mengatasi kebosanan dalam hidup ini. Dan kita fokus memang kali ini di dalam hubungan suami istri. Dan bagaimana kita mengatasi kebosanan, khususnya menghadapi misalnya suami yang kita tidak bisa hormati oleh karena tidak sukses dalam hidup. Oleh karena suami yang cenderung hidupnya itu flat, yang begitu-begitu aja, tidak ada kreativitas dan tidak ada kemajuan. Tapi juga pihak suami kadang-kadang ada suami yang sudah rajin, yang bekerja sukses, mempunyai istri yang dirasakan tidak bisa apa-apa. Yang tidak bisa masak, tidak bisa mengatur rumah tangga, tidak bijaksana, tidak bisa mendidik anak, dan lalu menjadi makin lama menjadi makin bosan. Dan inilah yang sebenarnya terjadi bahwa hidup ini memang kadang-kadang kita menghadapi realita menikah dengan individu tidak se-ideal yang kita itu impikan dan dambakan. Dan kita itu barangkali melihat dan tertarik kepada orang tersebut mula-mula oleh karena dia seiman, oleh karena dia itu berwajah cukup cakep, cukup ganteng gitu dan sebagainya. Dan dia dalam sekolah barangkali juga cukup oke gitu. Tetapi ternyata setelah menikah menemukan bahwa si suami ternyata itu pribadi yang tidak kreatif. Yang ternyata kalau bekerja banyak begitu-begitu aja dan tidak bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Sehingga si istri terpaksa harus bersusah payah. Kadang-kadang ada bekerja sampai rantangan, sampai catering atau bahkan barangkali melakukan pekerjaan-pekerjaan sambilan yang lain. Tapi pihak yang lain soal suami tadi. Melihat istri yang ternyata setelah menikah dengan 1-2 orang anak makin tahu. Anak 2 pun sudah dibeli 2 babysitter dan tetap juga istri seolah-olah rumah itu terus awut-awutan dan tidak teratur dan tidak terawat. Kebersihan, bahkan anak-anak sampai jam 8 malam masih belum makan dan pekerjaan rumah tidak pernah beres. Waduh, suami itu menjadi capek, dari capek marah sampai kemudian merasa hidup pernikahan ini sangat membosankan. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya seperti tadi saya katakan ya, atau di dalam sesi yang lalu, itu kita sudah membicarakan bahwa seringkali banyak pasangan yang ditemukan itu tidak se-ideal yang dia pikirkan, itu oleh karena sebetulnya kita melihatnya dari cara memandang, atau saya biasanya menemukan bahwa cara memandangnya itu memang dalam tanda kutip kurang bijaksana. Seperti misalnya, seperti tadi Bapak katakan, bahwa seorang suami tidak kreatif, dia flat, dia kerjanya ya itu melulu. Dan ketika saya tanyakan, apa dari dulu memang seperti itu? Ya dari dulu memang seperti itu. Ya kalau seperti itu dan dulu tidak keberatan, kenapa sekarang keberatan? Nah ya itu sekarang, pertanyaan itu ya. Dulu tidak keberatan, sekarang keberatan. Begitu kita melihat akan realita hidup yang sesungguhnya, itu realita itu orang menikah. Itu kan sebetulnya 90% belum betul-betul mengenal.
Dan itu hanya kenal kulitnya, kenal sebagian besar, kenal polanya di sana sini. Sebetulnya sudah ada tentu saja keraguan di sana sini sedikit-sedikit. Tetapi pada saat masih saling mencinta, jadi romantic stage itu membuat seringkali itu blind. Seringkali toleran, seringkali mau begitu aja dan merepress akan kegelisahan. Kan seringkali begitu. Iya Pak. Makanya kalau dulu tadi Bapak mengatakan pada waktu jatuh cinta toleransinya itu tinggi. Jadi tidak terlalu melihat, begitu kan? Tidak terlalu mempermasalahkan walaupun ada kegelisahan itu. Nah, sekarang setelah menikah, kenapa kita menyoroti justru pada kekurangannya? Padahal orang-orang yang tidak kreatif, orang-orang yang flat misalnya, orang-orang yang masih belum berhasil, kalau ditanya, suruh jujur, apa dia suka dengan keadaan ini? Tentu saja juga kemungkinan besar dia akan mengatakan bahwa dia tidak suka, Pak. Cuma kenapa sekarang ini istri lalu memasalahkan? Ya pertanyaan itu dulu, jangan lupa untuk kita pahami. Kenapa istri memasalahkan? Ya oleh karena sekarang ini sudah menjadi berani untuk menjadi dirinya. Justru Di itu, mana Pak. berani menjadi dirinya itu dia sekarang itu tahu bahwa dia sekarang melihat bahwa orang yang dia nikahi ini ternyata betul-betul sudah ditolong di sana sini. Ternyata reaksinya itu tidak kreatif. Nah, lalu melelahkan. Jadi mula-mula sudah ada upaya dan betul-betul istri juga rela untuk membantu. Dan ternyata realitanya tidak ada respon yang positif. Nah, itu menjadi suatu masalah yang kadang-kadang membuat menjadi capek. Plus seharusnya di dalam Tuhan itu di-understand. Ternyata ada orang seperti suami-suami seperti ini yang memang dia tuh kualitinya segitu, kemampuannya cuma segitu. Nah, kalaupun dipush, didorong sekalipun, dia majunya barangkali satu langkah saja. Nah, dia tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki yang lain yang jauh lebih sukses. Dan memang tidak boleh wanita itu membanding-bandingkan seharusnya. Tetapi dia tidak bisa menolak realita bahwa di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam hatinya, di dalam instingnya, dia merasa kecewa, dia merasa capek, gitu. Dia merasa bosen dengan suami yang seperti ini. Nah, itu yang seharusnya itu diselesaikan. Oleh karena realita itu sudah hadir dalam jiwanya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah justru menghadapi realita kebosanan oleh karena suami yang dirasakan tidak berhasil. Suami yang tidak ada kemajuan. Bagaimana kita mengatasinya? Iya Pak, kan seperti Bapak juga tadi mengatakan bahwa dulunya dia masih mempunyai pengharapan bahwa suami ini bisa berubah, kan begitu. Dia mempunyai pengharapan bahwa nanti kalau didorong-dorong kemungkinan besar dia juga akan lebih kreatif lagi. Tapi orang-orang yang seperti ini itu kan seperti tadi Bapak bilang, didorong mungkin dia akan maju satu langkah. Tetapi mundurnya mungkin juga 2 langkah. Kita kan juga tidak tahu. Tapi kalau saya melihat bahwa tadi Bapak juga mengatakan jangan membanding-bandingkan. Karena kalau Anda membandingkan, Anda pasti akan kecewa, capek, dan bosan mempunyai suami yang seperti ini. Padahal kan kita juga tidak boleh lalu kemudian ya sudah bosan, ya ganti aja. Oh, saya dulu salah dan sekarang ini tidak mau salah lagi. Saya tidak mau bahwa sepanjang hidup saya misalnya itu lalu tetap menikah dengan orang yang seperti ini. Nah, ini kan sebetulnya suatu persepsi yang salah. Sebetulnya kalau sudah tahu setelah menikah, tahu bahwa suami ini waduh ternyata tidak kreatif loh. Oh, suami ini ternyata orangnya itu flat loh. Dia tidak romantis. Dia tidak bisa seperti teman-teman laki-lakinya yang dulu-dulu.
yang bisa lalu kemudian memberikan hadiah, yang bisa memberikan surprise, yang ingat akan anniversary-nya mereka, yang ingat akan ulang tahun daripada istrinya. Ternyata tidak ada semuanya ini. Nah, ini kan tambahan daripada kejengkelan, tambahan daripada kekurangan, tambahan daripada kemarahan sebetulnya. Yang membuat sebetulnya suami ini lalu nilainya minus. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa kalau sudah seperti ini tuh, apa masih ada pengharapan begitu? Untuk istri yang sudah bosannya itu sudah sampai puncak begitu. Ya, realita itu kalau fungsi hidup manusia terganggu, itu harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan dan dia tidak mampu, dia harus meminta akan bantuan professional counselor. Oleh karena apa? Oleh karena ini sudah merusak fungsi hidupnya. Jadi kalau sampai seorang istri itu sampai sudah punya suatu respon dari batinnya seperti itu, sehingga pikirannya, orientasinya, instingnya, emosinya itu bereaksi cenderung negatif terhadap suaminya, dia tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Dia mesti ditolong oleh seorang professional counselor. Sebagai orang Kristen, dia seharusnya mengerti. Seharusnya dia mempercayai bahwa ikatan dengan suaminya itu permanen sifatnya. Sehingga seharusnya sama seperti seorang itu yang dalam kondisi yang minimal pun dia harus beradaptasi. Oleh karena apa? Memang hidup seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang ternyata itu memang ya kehidupannya begitu. Jadi sudah berupaya dan sebagainya. Oh ternyata ya kan. Oh suaminya ternyata tidak bisa kerja. Oh ternyata sudah diberi modal berulang-ulang kali. Modalnya entek terus, habis terus. Nah sudah dicoba untuk dikenalkan sini, dikenalkan sana. Untuk membantu sampai menjadi seorang yang sekedar menjaga gudang. Atau menjadi bahkan satpam, bahkan menjadi seorang supir pun. Tetap juga tanda petik tidak ada kemajuan. Nah itu yang menyebabkan sehingga seringkali ada banyak istri yang kemudian menjadi capek dan kemudian menjadi bosan. Dan kemudian menjadi cuek. Nah supaya sadar bahwa hidup ini memang harus diperjuangkan untuk diperbaiki. Jadi pertama, untuk mengerti lebih dahulu bahwa dia menikah dengan individu yang memang punya kelemahan begitu. Lalu yang kedua, dia harus meminta bijaksana dari Tuhan. Bagaimana saya bisa menolong suami? Bagaimana saya bisa mengisi kekurangannya? Bagaimana saya bisa membantu dia untuk tanda petik itu secara maksimal memakai potensinya. Hasilnya itu menjadi nomor 2. Tetapi sebagai pribadi yang sudah menikah, apalagi kalau punya anak-anak, bagaimana dia bisa menjadi rekan kerja Allah? Bagaimana dia berperan, belajar mau berperan, menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana dia menjadi kepala rumah tangga, belajar paling tidak mengambil bagian sebagai breadwinner, sumber nafkah. Nah itulah. Jadi seorang istri menghadapi akan kondisi yang minimal sekalipun, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk dia tetap menjadi wanita yang baik, yang diperkenan oleh Allah. Jadi sebetulnya kuncinya kan satu, Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang, sebetulnya yang pertama itu adalah ada kemauan daripada istri untuk memahami memang punya suami yang seperti ini. Jadi maksudnya kan diterima dulu begitu, Pak, kondisi ini. Oh iya. Memang ini kondisi yang tidak bisa diubah. Yaitu punya suami yang tidak kreatif. Ya jangan membayangkan suami yang lalu kemudian cekatan, yang kemudian punya daya juang tinggi, lalu kemudian ini itu. Tapi diterima dulu, memang punya suami yang seperti ini. Nah justru dengan penerimaan ini, itu kan baru muncul cinta kasih, baru muncul ada kesabaran. Seperti tadi Bapak katakan, bahwa bagaimana
kita itu bisa sebagai istri-istri itu minta kepada Tuhan, bagaimana kita juga bisa mempunyai bijaksana surgawi untuk menolong dia, membantu dia, supaya dia juga bisa berdiri begitu loh. Supaya dia juga bisa menjadi breadwinner, bisa menjadi seorang yang kemudian itu mempunyai daya juang begitu. Cuma kan ini tadi Bapak juga mengatakan yang sangat menarik itu adalah jangan dilihat hasilnya. Jangan diukur apakah hasilnya itu 1 kaligus itu misalnya keuntungan itu misalnya 10 kali lipat atau 5 kali lipat seperti yang tetangga lakukan. Tetapi kalau itu ada kemajuan 1 langkah saja, mungkin dengan kata lain kan Bapak katakan, berikan kepada dia itu semangat, berikan kepada dia itu pujian, berikan kepada dia itu suatu applause begitu. Seperti itu Pak. Ya memang, jadi hidup itu memang adalah perjuangan. Hidup itu adalah pekerjaan yang harus dikerjakan. Hidup itu tidak boleh diam. Hidup itu tidak boleh nganggur. Hidup itu tidak boleh pasif. Oleh karena memang kita manusia peta dan gambar Allah. Berarti oleh karena peta dan gambar Allah, ya kita meresponi sebagai peta dan gambar Allah. Itu adalah makhluk yang bertanggung jawab. Nah, kalau belum bisa memikul tanggung jawab, kita menolong pasangan yang belum bisa memikul tanggung jawab tadi. Caranya bagaimana? Ada 1001 macam. Oleh karena apa? Setiap pasangan ternyata punya keunikannya sendiri. Sehingga yang penting adalah dari diri kita sendiri. Apakah kita tahu? Apakah kita sendiri cukup dewasa? Apakah kita ini cukup mampu untuk sekali lagi menerima dia apa adanya? Sehingga belajar untuk mencintai yang memang Tuhan ingin kita cintai. Belajar untuk menghormati apa yang memang Tuhan ingin kita hormati. Itu artinya kita adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara mau dengar akan hal-hal seperti ini, dan kita sangat waspada sekali bahwa hidup ini ternyata bergerak ke sana kemari di dalam jalinan-jalinan yang seperti ini. Semuanya interneting sebetulnya, berkait-kaitan. Dan kadang-kadang kita tuh di dalam kurang pengertian mengenai realita hidup. Nah, kita hanya memperjuangkan apa yang kita rasa, kita pikir, kita yakini benar menjadi hak kita, tanpa kita ingat bahwa apa yang kita pikir menjadi hak kita sebetulnya itu tidak tersedia di sana. Sehingga seharusnya kita menolong individu atau pasangan yang belum mampu untuk menyediakan apa yang menjadi hak kita tadi, supaya dia belajar juga untuk belajar menjadi pribadi yang berfungsi dengan lebih baik. Jadi jika saudara sudah mendengar apa yang kita bicarakan selama ini, dan mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda itu mendengar jawabnya, silakan hubungin kami dengan telepon di Jakarta ini, yaitu 021 dengan telepon untuk hotline kami 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.